Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam program Lentera Anugerah untuk Jemaat Kelas 91 pada hari ini, Senin tanggal 19 Oktober tahun 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Setelah kami bangun dari tempat kami masing-masing, dalam kesehatan dan kekuatan, Tuhan memberikan kami hari yang baru pada saat ini. Dan sebelum kami boleh mulai segala sesuatu dalam kegiatan kami ingin mendengarkan firman Tuhan sejenak, dan boleh menjadi kekuatan dan juga penghiburan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Bapa kepada kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, itu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbagi dari kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup kudus itu adalah tema renungan pagi pada saat ini. Hidup kudus tentu sering kita dengarkan sebagai sebuah istilah. Dan pastinya kita semua menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Dan tidak hanya kita, tapi juga seluruh anggota keluarga kita dimanapun kita berada. Persoalannya adalah, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita benar-benar sudah hidup dalam kekudusan? Itu mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Saya khawatir banyak orang yang mengatakan hidup kudus, atau ingin hidup kudus, atau dia hidupnya kudus, padahal sebenarnya kekudusan itu tidak dilakukannya. Bahkan ia tidak mengerjakan apa-apa untuk itu. Hidupannya sama seperti orang lain yang tidak kudus. Dan inilah yang disinggung di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kudus itu artinya suci atau murni. Kalau kehidupan dikatakan kudus, itu berarti kehidupannya suci dan murni. Tentu saja yang dimasukkan adalah dalam konteks jemaat Tesalonika dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Setidak-tidaknya dalam pembacaan tadi ada 3 hal dalam hal kekudusan yang dilakukan oleh orang-orang atau jemaat di Tesalonika. Itu sebabnya Paulus menulis surat di awal ini yang mengatakan ia sangat senang, ia memuji iman dan ketekunan orang-orang Tesalonika, sehingga mereka mampu menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka pada saat itu. Apa saja kekudusan yang mereka lakukan? Yang pertama tadi ada di ayat yang ke-9, mereka meninggalkan berhala-berhala. Jadi mereka dulunya adalah orang-orang yang menganut agama kafir. Saat itu sebagai orang yang tinggal di wilayah Yunani, mereka menyembah dewa-dewa atau agama-agama kafir kuno orang-orang Yunani yang melegalkan namanya penyembahan berhala, percabulan, dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, setelah mereka meninggalkan berhala-berhala, mereka mencari Allah dan menyembahnya. Allah yang dimaksud tentu Allah kita, Allah yang benar, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak Allah, tetapi yang mereka sembah adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu yang ketiga adalah mereka menantikan kedatangan
Dia dari sorga, dia yang telah dibangkitkan dari kematian. Itu berarti dia adalah, dan tidak lain dan tidak bukan, adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang dibangkitkan dari kematian hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. 3 bentuk kekudusan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika yang menjadi pesan penting dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini, Bapak dan Ibu? Apakah kita sudah melakukan kekudusan itu di dalam kehidupan kita? Mari kita uji dengan 3 hal tadi. Yang pertama, apakah kita sudah betul-betul meniadakan pemberhalaan apapun di dalam kehidupan kita? Kita perlu menanyakannya ke dalam diri kita masing-masing. Tentu saya yakin percaya kalau kita ditanya satu persatu, tidak ada satupun mungkin yang dari kita yang masih menyembah patung seperti orang-orang di Tesalonika pada saat itu. Tapi saya tidak bicara tentang penyembahan kepada patung, Bapak Ibu. Setiap hal yang fokus utama, perhatian, waktu, dan seluruh energi kita habis untuk itu selain daripada Allah, itu adalah berhala dalam kehidupan kita. Apa saja Bapak Ibu yang bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita? Ada banyak sekali saat ini Bapak Ibu. Bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa keluarga, bisa kesenangan, bisa hobi, bisa prestasi, bisa macam-macam Bapak Ibu. Segala sesuatu yang perhatian, energi, dan waktu kita tersita untuk itu, atau semata-mata kita mengerjakannya hanya untuk itu. Itu adalah berhala di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak orang yang tidak mengakui dia menyembah berhala seperti itu. Tetapi pada prakteknya atau dalam kenyataannya, dia melakukan pemberhalaan juga di dalam kehidupannya. Hati-hati Bapak dan Ibu yang terkasih. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita sudah mulai tidak hidup kudus. Yang kedua, apakah cukup hanya meninggalkan pemberhalaan atau tidak menyembah berhala-berhala? Ternyata tidak. Kita harus datang mencari dan menyembah Allah yang benar. Kalau hanya berhenti menyembah berhala, itu belum sepenuhnya bertobat. Itu hanya berhenti melakukan dosa. Tapi berhenti melakukan penyembahan terhadap berhala harus dibarengi juga dengan komitmen yang kuat untuk mencari dan betul-betul mencari Allah yang benar dan menyembahnya. Itu yang harus kita lakukan. Supaya kita tidak jatuh dalam hidup yang kafir, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kudus seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu yang terakhir, kehidupan kudus itu ditandai dengan sikap yang penuh penantian atau penuh pengharapan. Menantikan dia yang datang dari sorga sebagai hakim. Dia adalah yang dibangkitkan dari kematian, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita pahami, sehingga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Saya percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk dapat boleh melakukannya, agar kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan dan layak untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Berkati segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan dan seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Luputkan kami Tuhan dari mara bahaya dan segala hal yang mendatangkan celaka dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Yang kami akan sempurnakan dengan kembali bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semua. Oleh pada pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.